Pak Sunarto ini sedikit ekstrim ya, tapi kalau tidak demikian mungkin tidak akan jadi perhatian antum ya. Nah, jadi Pak Narto ini sedikit memakai trik biar topiknya itu hangat, biar topiknya itu menjadi perhatian. Ini kan namanya ilmu komunikasi nih ya. Nah, kalau tidak disebutkan merampok, nah antum mungkin nggak akan berusaha cari tahu ya. Ini kan hadis yang sudah mutawatir, bahkan ada yang menganggapnya melemahkan. Karena apa? Karena itu tadi hadis yang sebenarnya sudah mutawatir, artinya sudah viral ya, sudah populer begitu. Tapi malah ada yang mengatakan lemah hadisnya. Mengapa? Karena ada kepentingan. Tidak mau orang itu memuliakan Imam Ali. Ingin nama kemuliaan Imam Ali itu diredupkan. Ingin memakai jalur-jalur yang bukan Imam Ali yang mendapat mendapat predikat tersebut. Jadi ingin menyematkannya kepada yang lain. Inilah yang oleh Pak Narto diketuk supaya sadar siapa Imam Ali. Untuk itu ya, karena Imam Ali ini bagi Syiah ini sangat mulia gitu ya. Untuk itu Pak Narto membuat trik. Cara penyampaiannya merampok. Kalau nggak begitu kan antum semua tidak terperangah tuh, tidak terkesiap, tidak terkesimak. Tetapi santai aja, bahkan mungkin termakan isu bahwa yang mengatakan Imam Ali pintu ini, itu melemah hadisnya, begitu. Padahal bukan lemah, ini viral ini ya, mutawatir. Jadi dari banyak jalur penyampaian ini harusnya kita tuh kenal semuanya, tapi banyak yang lupa kan. Nah, makanya Pak Narto mengingatkan dengan menyebut merampok bahwa Nabi pernah menyampaikan ana madinatul ilmi, kata Nabi ya. Aku ini kotanya ilmu, artinya segala ilmu itu ada pada Nabi itu ya. Nah, Pak Aliun babuha. Ali lah pintu ilmu, berarti mencari ilmu Nabi ini harus dari jalur Imam Ali. Itulah yang dipraktekkan oleh Syiah. Maka Syiah ini lebih padat dengan ilmu mendapatkannya dibanding yang lain. Karena apa? Karena mengambilnya dari lewat pintu ya. Nah, kalau tidak lewat pintu, kata Pak Narto, mencuri namanya. Orang masuk ke rumah, masuk kemanapun lewat pintu. Lah ini mungkin masuk lewat jendela atau lewat mana, boleh jadi dia pencuri. Begitu. Kalaupun mendapatkan ya mencuri. Orang mencuri nggak akan dapat nggak akan dapat banyak seisi gudang ya, seisi kota ya. Tapi kalau lewat pintunya dia bisa melihat, memperoleh semuanya, tahu gitu. Itulah makanya man aroda min ilm, barang siapa menginginkan ilmu, payatiha min babiha, maka datanglah lewat pintunya. Demikian kan? Ana madinatul ilm Pak Aliun babuha, man aroda minal ilm payatiha min babiha. Nah, demikian. Akulah kota ilmu, kata Nabi. Ali itu pintu. Maka ingin memasuki ilmu dengan lebih leluasa, maka lewat pintu, supaya memperolehnya lebih lebih banyak lagi mendapatkannya. Demikian. Nah, kalau tidak lewat pintu, Pak Narto makanya nyeleneh cara mengucapkannya apa? Ini trik komunikasi agar apa? Agar terperangah, agar terkesiap, agar memperhatikan. Apa kata Pak Narto? Merampok itu namanya. Begitu. Kalau nggak digitu-gituin nanti nggak akan jadi perhatian ini. Itulah para kiai-kiai itu sebenarnya paham Syiah ini benar atau salah, paham. Tapi mereka ada perasaan gengsi ya kalau mengakui bahwa Syiah ini benar mutlak. Kenapa? Karena nanti reputasi mereka, profesi mereka, nama baik mereka dipertaruhkan. Kalau mereka terang-terangan mengatakan Syiah benar, si Rosi tadi itu ya, Buya siapa itu? Ya, Buya yang di atas itu. Kan dia nanti disebut Syiah. Nah, kalau kita sudah ngambil langkah Syiah dari awalnya, kita mengikuti Imam Ali, mendukung Imam Ali, dan kita di jalur Imam Ali, ya tidak tanggung kita. Karena kita tidak terbentur dengan profesi. Kita dibilang Syiah, kenapa sih?
Memang kita ingin memperjuangkan Syiah kok. Kalau mereka melihat Syiah ini mereka paham, iya Syiah ini benar. Tapi kalau saya mengatakan Syiah benar, waduh, keulamaan saya nanti ditinggalkan dong sama murid-murid saya. Maka mereka di situ bertakiyah. Mereka di situ hatinya mengakui, tapi penampilannya tetap tidak mau mengakui bahwa Syiah itu di jalur yang terbenar. Tetap mereka mempertahankan sunnah wal jamaah. Apa sebab? Sebab nanti profesi mereka bisa-bisa hancur berantakan. Banyak sekali kiai-kiai ya yang masih pro dengan Syiah. Padahal Syiah itu adalah makhluk neraka yang masih hidup. Dan rata-rata hampir seluruh kiai-kiai NU mendukung Syiah. Itulah kekejian mereka itu. Sudah tahu istri-istri Nabi disebut oleh Syiah kafir di neraka, masih saja membela. Tunggu kalian di hadapan Allah akan menangis dan tertawa. Kenapa ini bisa terjadi? Betul kata antum. Yang penting dapur bisa mengepul. Soal agama mau baik mau tidak, mereka tidak peduli demi populer. Tidak kita temukan kiai-kiai yang berkata jujur di negeri Republik Indonesia ini. Mereka adalah munafik semua dan sangat merusak Islam. Itu kata yang buat mereka itu pengkhianat. Siapa yang mengkhianati Allah dan Rasulnya? Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday rasul la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Inilah ayat-ayat yang disustakan mereka itu. Mereka munafik, mereka takut, mereka menjual agama Allah dengan harga yang murah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal kitab wa yashtaruna bi ayati thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Inilah orang-orang yang menjual agama. Di yaumil kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Perhatikan ayat itu.